Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا khususan ila arwahi Kiai Haji Raden Panji Muhammad Sya'rani, Raden Kiai Haji Hasyim As'ari, Kiai Haji Abdul Mahid Anwar, Kiai Haji Muhammad Mas'ud Raden Raden Ayu Quratul Aini, Nyai Ante Masa Kama, Bapak Setia Budi, Bapak Edi Prianto. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini, ya sudah malam dan sangat malam ini, tidak biasanya daripada nggak ada kerjaannya, ya kita membaca kitab. Kebetulan kitab yang saya baca ini judulnya adalah Tuntunan Sholat untuk Warga Nahdlatul Ulama dan dalil-dalilnya. Ya, tapi ini bukan khusus untuk NU saja, untuk yang lain juga bisa diamalkan. Dan kitab ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Sholeh Qasim MSI dan Afif Amrullah MEI. Ya, mudah-mudahan kitab yang saya bacakan ini bermanfaat untuk saya pribadi atau teman-teman semuanya. Monggo bagi teman-teman yang ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nanti bisa saya jawab kalau misalkan ada waktu. Oke, di dalam kitab ini pembahasan pertama yang dibahas adalah tentang masalah bab wudu. Ya. Jadi di bab pertama, kebetulan ini halaman 2, disebutkan tentang pengertian dan ketentuan wudu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza kumtum ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat. Fagsilu wujuhakum, maka basuh wajah kalian. Ya, di sini pakai kata fagsilu. Ya, bukan famsahu. Kalau famsahu itu mengusap. Ini diperintahkan untuk membasuh, artinya harus ada air yang mengalir.
Kalau kita hanya mencuci tangan, kemudian tangan basah, kemudian diusap, maka itu tidak termasuk membasuh. Ya, Fagsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuh kedua tangan kalian sampai siku. Nah, nanti akan ada pembahasan bagaimana yang benar cara membasuh kedua tangan. Tangan sampai siku, bagaimana kalau kita balik dari siku sampai tangan? Ada pembahasan lagi nanti. Yang benar itu kalau membasuh, kanannya didahulukan 3 kali, kanan, 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 atau dibolak-balik, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, ini perlu kita ketahui, ya. Wamsahu biru'usikum, dan mengusap kepala. Nah, nanti kalau mengusap kepala ini ada pembahasan baru lagi. Apakah sebagian? Apakah harus semuanya? Bagaimana cara kalau misalkan harus semuanya, cara mengusapnya seperti apa? Bagaimana kalau misalnya mengusap sebagian, tapi yang diusap bukan yang di depan. Biasanya kan kita ubun-ubun, yang diusap belakang. Bagaimana kalau cuma 1 lembar? Wah, ini permasalahan yang banyak sekali. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Jadi ayat ini yang saya bacakan dari atas tadi menjadi sumber hukum wajibnya kita itu melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat. Semirip apapun sholat kita, bacaannya sepanjang apapun, semirip apapun dengan Nabi, sepanjang apapun dan mirip Nabi, kalau enggak wudhu percuma. Mau sholat sampai 1000 rakaat, 2000 rakaat, nek enggak wudhu percuma. Ya, kenapa? Ya ini, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat, wudu, kata Allah. Dan yang perlu kita ketahui lagi, wudu itu berasal dari kata al-wadha'ah, yang bermakna bersih, berseri-seri, bagus, dan indah. Sedangkan kata al-wudu secara bahasa berarti aktivitas membasuh sebagian anggota badan seperti mencuci mulut, wajah, tangan, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, wudu itu adalah membersihkan anggota badan tertentu. Tertentu di sini maksudnya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ya, dengan air suci. Nah, ini juga ada syaratnya. Air yang dipakai adalah air suci, nggak sembarangan. Air mustakmal. Nanti akan ada pembahasannya. Boleh nggak kalau air mustakmal? Bagaimana dengan air najis? Bagaimana dengan air musammas yang dipanaskan di tengah matahari? Apakah boleh? Nah, itu ada pembahasannya sendiri nanti. Dan disertai dengan niat. Jadi kalau kita nggak pakai niat ketika berwudu, meskipun gerakannya sama dengan gerakan wudu, bahkan mirip dengan gerakan yang dicontohkan oleh Nabi, kalau nggak ada niat, maka tidak dikatakan wudhu, hanya dikatakan cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Makanya nanti kita harus tahu, niat itu di mana ketika berwudhu. Banyak orang-orang yang nggak paham. Dan pengertian ini sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan juga Al-Fiqhul Islami, dan juga dalam kitab Fathul Alam. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, monggo bisa ditulis pertanyaannya. Tapi kalau sudah jelas, enggak usah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yang dibahas di sini adalah syarat sahnya wudu. Ya, syarat sahnya wudu di sini disebutkan ada 6 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan air suci dan mensucikan. Jadi air yang digunakan air suci dan juga mensucikan istilahnya. Kalau dalam kitab fikih, kitab Fathul Qorib, bagi yang sudah pernah membaca itu istilahnya adalah air mutlak.
Ya, karena nanti akan ada istilah air suci tapi tidak mensucikan. Nah, di sini yang harus kita gunakan adalah air suci mensucikan. Contohnya apa? Air hujan, air laut, air sungai, air embun, ya, air salju, ya, air sumur, ya, sumber mata air. Nah, itu air suci mensucikan. Itu bisa digunakan untuk berwudu. Yang kedua, syarat sah wudu adalah Islam. Kalau non-muslim ya tidak sah, mau wudu semirip apapun dengan Nabi, tidak sah. Yang ketiga, tamyiz. Tamyiz itu belum balik, tapi mengerti dan berakal. Tahu kanan kiri, tahu malu. Cara makan dia tahu, itu namanya tamyiz. Umurnya sekitar 7 tahunan. Kalau balik itu umurnya minimal 9 tahun. Ya, kalau balik. Ciri-cirinya ada sendiri. Kalau laki-laki mungkin pernah mimpi basah, kalau perempuan ya haid, dan lain sebagainya. Itu ada pembahasannya juga. Terus yang keempat, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan ketika sedang melaksanakan wudhu. Seperti haid. Ya, jadi ketika kita wudhu itu tidak terjadi sesuatu yang membatalkan. Kalau lagi haid, ya nggak disunahkan berwudu. Nggak disunahkan berwudu. Apalagi habis wudu menyentuh kemaluan. Nah, ini disebutkan di sini. Nggak bisa, batal. Atau dalam keadaan nifas. Nggak bisa mengangkat hadas kecilnya, nggak bisa. Yang kelima adalah tidak ada penghalang antara air dengan anggota wudu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, bagi teman-teman ketika wudhu pastikan air itu menyentuh kepada kulit kita. Tidak boleh ada penghalang sedikit pun, ada stipo, ada cat, sehingga air tidak menyentuh. Ya, air tidak menyentuh kepada kulit, nggak sampai ke kulit, nggak sah. Kalau wudhunya sudah nggak sah, sholatnya otomatis juga tidak sah eman. Ya, bahkan harus tahu yang dibasuh ini sebatas apa. Seandainya di wajah kita, terus ada rambut yang panjangnya 1 kilometer misalnya. Kira-kira rambutnya itu harus dibasuh enggak? Selama ada di batas wajah yang wajib dibasuh, maka rambut itu wajib dibasuh. Meskipun panjangnya 1 meter, naik sepeda motor. Itu harus tahu, ya. Terus yang keenam, sudah masuk waktu khusus bagi yang selalu hadas. Jadi ada istilah itu daimul hadas. Yaitu ya dikit-dikit pipis, terus keluar pipis, terus gitu loh. Apa ya namanya? Beser. Nah, kalau bagi yang beser, nunggu adzan langsung wudu. Tapi kalau yang nggak punya penyakit, normal kayak kita semuanya, wudu sekarang untuk sholat subuh ya tidak masalah. Ya, oke. Itu tentang syarat sahnya wudu. Berikutnya adalah tentang fardhu atau rukunnya wudu. Jadi fardhu atau rukunnya wudu adalah ketentuan wajib yang harus dilakukan ketika berwudu. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah yang tadi saya bacakan, ya, ayat 6, dan hadis Rasulullah SAW, para ulama itu merumuskan bahwa fardhu atau rukunnya wudu itu ada 6. Apa yang 6 ini? Ini perhatikan baik-baik karena ini nanti berhubungan dengan keabsahan wudhu kita. Nek wudhu sudah nggak sah, sholat jadi otomatis tidak sah. Apa saja? Yang pertama adalah niat. Dan secara bahasa niat itu artinya bermaksud, kehendak atau sengaja. Sedangkan menurut hukum Islam yang dimaksud dengan niat itu adalah sengaja melakukan perbuatan bersamaan dengan melaksanakannya. Jadi istilahnya kalau dalam kitab Fathul Qorib itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Jadi berbarengan dengan perbuatan, bukan di awalnya atau bukan setelahnya. Kalau wudu niatnya, kita tahu wudu itu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, diawali dengan membasuh wajah wudu itu. Karena pekerjaan pertama ketika berwudu adalah membasuh wajah, maka niat itu harus dibarengkan sesuai dengan definisi tadi. Jadi dibarengkan ketika kita membasuh wajah.
saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu lintaskan di dalam hati. Jadi yang namanya niat itu tempatnya, ya, mahallun niyah fil qalbi, di dalam hati tempatnya niat. Loh Ustadz, kalau misalkan yang dilafalkan nawaitul wudu'a, itu lafaz niat. Hukumnya kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah. Wa talaffudzu biha sunnatun. Kalau pernah baca kitab Safinatun Najah itu disebutkan seperti itu. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Kapan kalau melafalkan niat? Ya sebelum kita membasuh wajah. Sebelum basuh wajah, ya setelah melakukan sunnah-sunnahnya tentunya. Cuci tangan, ya, kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung. Baru sebelum basuh wajah, sebelum masuk ke rukunnya itu, kita melafalkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Baru ketika kita membasuh wajah, air mengalir di wajah kita, lintaskan dalam hati, saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi dibarengkan dengan niat, ya. Membasuh wajah. Jadi perintahnya sudah jelas disebutkan dalam surat Al-Maidah itu, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Jadi batasnya wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu ini. Tapi tetap untuk memastikan bahwa dagu itu terbasuh, di bawah dagu ini, ya, juga wajib dibasuh. Ya, sampai ke telinga kanan, telinga kiri itu harus basah semuanya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Jadi dianjurkan itu mulai dari tangan ke siku, gini. 3 kali, yang kanan terlebih dahulu, 2, 3, ya. Baru yang kiri, 1, 2. Ini bukan senam loh, ya, 3. Nah, kalau ada orang yang dibalik, ya sahnya sah. Cuma kurang afdol. Yang afdol adalah dari tangan ke siku. Terus yang keempat adalah mengusap kepala. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sebagian kepala sudah sah. Mau di depan, belakang, kanan, kiri, wis sah. Tapi kalau mazhab Maliki itu harus semua kepala itu harus semuanya diusap. Kalau enggak semuanya tidak sah kalau mazhab Maliki, tapi kalau mazhab Syafi'i sebagian itu sudah sah. Oke, berikutnya yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kaki sampai mata kaki. Yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri berikutnya. Yang keenam adalah tertib. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus urut, tidak boleh bolak-balik, ya. Tidak boleh. Jadi harus berurutan mulai rukun pertama hingga ke 5. Tidak boleh dibolak-balik. Kenapa? Dasarnya adalah urutan yang difirmankan oleh Allah yang tadi di awal sudah saya bacakan. Ya, itu tentang rukun-rukun wudu. Berikutnya di sini disebutkan tentang sunnah-sunnah wudu. Ya mungkin ada yang terlupa, tidak mengamalkan. Ini nanti bisa diamalkan buat tambahan ilmu kita semuanya, ya. Saya juga sambil belajar ini. Yang pertama adalah terus-menerus. Artinya menyelesaikan pelaksanaan wudu sekaligus atau membasuh semua anggota wudu sebelum kering. Maksudnya itu kalau kita sudah membasuh wajah, sebelum wajah kering, langsung tangan. Sebelum tangan kanan kering, langsung tangan kiri. Sebelum tangan kering, langsung kepala. Jadi itu namanya terus-menerus. Itu hukumnya sunnah. Yang kedua, menghadap kiblat kalau berwudu, ya. Sunnah. Kalau berwudu menghadap kiblat. Yang ketiga, duduk di tempat yang tidak terkena percikan air. Jadi sambil duduk, sunnah. Di tempat yang tidak kena percikan air. Yang keempat, bersiwak sebelum wudu. Siwak. Cara bersiwak itu pakai kayu arok, ya. Cara bersiwak itu bukan asal gosok.
Caranya itu yang pertama, pastikan yang digosok gigi sendiri. Nggak boleh gigi sebelahnya yang digosok. Wah, kurang ajar itu namanya. Hah? Harus gigi sendiri. Ngawur aja. Dan kalau bersiwak itu dengan angka 8 seperti ini. Diputar seperti ini di dalam. Enggak saya praktekkan, malu saya. Belum gosok gigi. Yang kelima, membasuh kedua telapak tangan sebelum wudu ya, cuci tangan sampai pergelangan tangan, sunnah. Terus yang keenam, membaca basmalah pada saat membasuh kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah. Yang ketujuh, berkumur-kumur sebelum wudu ya. Terus yang kedelapan, menghirup air ke dalam hidung atau istilahnya istinsyak sebelum berwudu. Ya, caranya ada dua. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu ada dua cara. Cara pertama, dipisah. Kumur-kumur 3 kali, masukkan ke hidung 3 kali. Cara yang kedua, langsung jadi satu. Air, masukkan ke mulut, sekaligus ke hidung. Sebanyak 3 kali. Itu cara yang kedua. Terus yang kesembilan, memulai membasuh muka dari bagian atas. Jangan samping, meskipun sah. Ini kan sunnah, jadi dari atas. Ya. Terus yang ke-10, memulai membasuh tangan dari jari dan diteruskan ke siku-siku. Ya, dari jari ke siku. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terus yang ke-11, membasuh kaki dari jari dan diteruskan ke mata kaki. Jadi jari-jari kaki ke mata kaki. Jangan kebalik. Kadang-kadang ada yang dari betis. Ya. Yang ke-12, mendahulukan anggota yang kanan. Tayamun. Bukan tayamum, tayamun, mendahulukan yang kanan. Tangan kanan terlebih dahulu. Berbeda dengan telinga. Telinga ini langsung double. Kenapa? Bisa dilakukan dua-duanya. Kalau tangan, dua-duanya, ya nggak bisa. Satunya menggosok soalnya. Ya. Terus yang ke-13, melakukan basuhan anggota wudhu 3 kali. Lakukan 3 kali. Ya, tidak kurang, juga tidak lebih. Kalau kurang makruh, kalau lebih juga makruh. Yang ke-14, mengusap seluruh kepala. Jadi sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, wajibnya itu cuma sebagian. Yang ke-15, memasukkan air ke sela-sela rambut yang tebal. Seperti jenggot, kodek, kumis, ya, di sela-selai. Ya, untuk memastikan air itu nyampe. Dan yang ke-16, menggosok-gosok anggota wudhu, tangan. Digosok, jangan cuma gini-gini tok. Ini sunnah. Meskipun kalau nggak digosok, kalau mazhab Syafi'i, sah. Yang penting harus yakin air itu sudah merata. Terus, yang ke-17, menyilang-nyilang jari kedua tangan dengan cara berpanca, ngapurancang, dan menyilang-nyilangi jari kaki kanan dengan jari tangan kiri. Jadi diginikan. Ya, untuk menyerahnya yang kanan ke kiri, tangan kiri ke kaki kanan, supaya masuk ke sela-selanya, itulah airnya. Yang 18, tidak meminta pertolongan orang lain dalam menuangkan air wudhu. Itu sunnah, lakukan sendiri. Yang ke-19, tidak mengeringkan air dengan handuk kecuali ada hajat penting, misalkan kedinginan. Biarkanlah kalau misalkan memang nggak ada hajat dalam keadaan basah. Itu afdol ya. Yang ke-20 adalah berdoa setelah wudu. Doanya sudah hafal kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ojo salah baca, nanti membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Salah itu. Atau malah baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau makan atau ya apa sih? Berikutnya. Sekarang sudah lumayan 30 menit ini. Ya, yang terakhir kita bahas tentang makruh-makruhnya wudu. Nanti setelah selesai makruh-makruhnya wudu, kita akhiri. Mungkin kesempatan lain kita melanjutkan halaman berikutnya. Ya, kalau sempat ya sampai khatam. Mudah-mudahan istiqomah. Biasanya saya nggak istiqomah soalnya.
Makruh-makruhnya wudhu. Yang pertama adalah berlebihan menggunakan air. Gunakan air secukupnya. Ojo sampai suar. Air 1 gelas itu loh, 1 aqua itu cukup untuk berwudhu. Yang kedua adalah menambah basuhan lebih dari 3 kali. Basuh sampai 4 kali. Mengusap sampai 4 kali. Makruh, bukan malah afdol, makruh. Eman ya. Terus yang ketiga, melakukan basuhan kurang dari 3 kali. Mengusapnya atau membasuhnya 1 kali. Sah kalau ditanya sahnya. Cuma makruh. Terus yang keempat, bersiwak setelah zawal. Setelah condong matahari atau duhur bagi orang yang berpuasa. Itu makruh. Jadi tidak usah pakai siwak kalau sudah duhur ya. Setelah matahari condong itu tidak usah bagi orang yang berpuasa. Terus yang kelima, wudhu di air yang berhenti atau tidak mengalir bagi orang yang junub. Itu juga hukumnya makruh. Oke, sepertinya ada pertanyaan. Ya, ini saya buka dulu. Afwan Ustadz, kalau kumur-kumur sama istinsak dipisah itu bagaimana Ustadz? Kumur-kumur 3 kali, baru istinsak 3 kali, atau kumur-kumur 1 kali, baru istinsak 1 kali, diulangi sampai 3 kali. Oh ya, tentang berkumur-kumur dan istinsak. Tadi sudah saya sebutkan ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dipisah antara berkumur-kumur dan istinsak. Kita kan dianjurkan sunnahnya 3 kali. Jadi kumur-kumurnya 3 kali. Jadi 3 kali diselesaikan kumur-kumur. 1, 2, 3. Baru ke hidung. 1, 2, 3. Gitu ya. Atau jadi 1. Langsung ya. Tapi pastikan yang dikumur-kumuri itu mulut sendiri. Duduk mulut tetangga. Bahaya kalau sampai mulutnya tetangga. Apalagi yang mulutnya tajam kayak silet itu, bahaya itu. Ya, bisa dipahami? Monggo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup. Cuma ada 1 pertanyaan ini yang saya lihat ini. Ini pembahasan sudah sampai halaman 6 ya. Nanti kita bahas yang lain. Oh ini. Oke, ditambah 1 lagi. Jadi di halaman 7 ini disebutkan persiapan sebelum berwudu. Jadi ini sebelum masuk ke rukunnya wudu, ada persiapan-persiapan. Dan hukumnya ini sunnah. Nah ini urutan-urutannya ini ditulis ternyata di dalam kitab ini. Apa saja? Yang pertama, menggosok dan membersihkan tubuh dari najis dan kotoran. Jadi kalau kita mau berwudu, pastikan badan kita ini sudah dalam keadaan suci. Kenapa? Karena kita mau melaksanakan sholat. Yang mana sholat itu syaratnya kita harus suci dari hadas dan najis. Jadi dalam keadaan suci. Yang kedua, kita bersiwak. Bersiwak seperti yang sudah saya sebutkan caranya. Dengan seperti angka 8. Yang ketiga, dianjurkan untuk menghadap kiblat dan bersiap untuk wudhu dalam keadaan duduk. Kalau memang ada tempat duduknya, duduk. Menghadap ke arah kiblat. Itu persiapan kita. Jadi belum masuk berwudhunya lah. Terus yang keempat, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. 3 kali. Baru berikutnya berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Buang. Yang ketiga adalah menghirup air melalui hidung, istinsyak sebanyak 3 kali. Ini persiapan kita sebelum masuk ke rukunnya wudu. Jadi ini masih sunnah. Ya. Baru kita masuk ke yang rukun sekarang. Yaitu niat berbarengan dengan membasuh wajah.
Jadi wajah ini dibasuh sambil digosok, disunahkan digosok sebanyak 3 kali. Basuh sebanyak 3 kali batasnya, mulai dari tembuhnya rambut sampai di bawah ini ya. Di bawah dagu ini dibasahi. Untuk memastikan wajah kita terbasuh. Untuk kanan sampai ke telinga. Kalau perlu ya telinganya dikenai basah biar untuk memastikan. Ya, sambil menyela-nyela jenggot. Ya, kalau memang jenggotnya tebal, disela-sela, diginikan. Dari bawah. Pastikan jenggot sendiri, jenggot sebelahnya gini. Kurang ajar itu namanya ya. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Nah, ketika kita membasuh di basuhan pertama, niat itu dibarengkan. Ya. Saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi dilakukan di basuhan pertama. Kalau langsung pakai bahasa Arab boleh enggak Ustaz? Boleh. Tapi dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ustaz pakai bahasa Indonesia? Boleh. Pakai bahasa Madura? Boleh. Bahasa Jawa? Boleh. Bahasa Cina? Boleh. Bahasa isyarat? Boleh. Dan ketentuan niat itu ya sudah wis kita hafal hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Jadi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali juga, niat dalam berwudu itu hukumnya wajib. Sebab wudu adalah salah satu bentuk ibadah murni atau mahdhah. Dan ibadah murni tidak sah jika tanpa adanya niat. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu niat dalam wudu hanya bersifat anjuran. Jadi sunnah kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita, Syafi'i, Maliki, Hambali wajib niat ya. Tapi kalau Hanafi sunnah saja. Dan wudhu tetap sah meskipun nggak ada niat katanya. Jadi sesungguhnya niat memang cukup dilakukan dalam hati, namun ulama Syafi'iyah Hambali sangat menganjurkan agar melafalkan niat untuk memantapkan hati. Kalau mazhab kita dianjurkan melafalkan niat. Hanya saja menurut ulama Hambali pelafatan niat itu dilakukan dengan suara pelan. Itu kalau Hambali. Tapi kalau kita kan nawaitul wudu'a li raf'il. Dan menurut Imam Nawawi, jika mampu memadukan niat dalam hati dengan melafalkan niat di lisan, maka hal itu lebih kuat. Adapun ulama Malikiyah berpendapat lebih utama tidak melafalkan niat. Kalau Maliki, tidak usah melafalkan niat. Tapi kalau yang bermazhab Syafi'i, lafalkan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Niat sekaligus membasuh wajah. Berarti 1 dan 2. Ya. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Ya, jangan lupa digosok-gosok. Sunnah itu menggosok tangan ya. Mulai dari jari sampai siku. Ya, dialirkan seperti ini. Wa aydiyakum ilal marafiqih, dan basuhlah kedua tangan hingga siku. Terus berikutnya, yang keempat mengusap sebagian kepala. Tapi dianjurkan, ya, disunahkan untuk membasuh seluruh bagian kepala. Sunnah itu hukumnya. Caranya gimana? Kalau sebagian sah, kalau pengen sunnah seluruh kepala, caranya gimana? Jempol ini diletakkan di sini. Terus jari tengah digabung, terus tarik ke belakang. Seret. Jangan pindah ini tetap ya. Seret. Tarik ke depan lagi. 1. Ambil air lagi. 2. Gitu. Sampai 3 kali. Baru berikutnya mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga kanan bagian luar dan dalam sebanyak 3 kali. Hukumnya sunnah. Caranya gimana? Ya, telunjuk ini. Pastikan juga telinga sendiri. Telinga sebelah gini. Gak boleh. Telinga. Tapi sebelum kita memutar seperti ini, telinga diputar-putar di lipatan-lipatan telinga yang dalam. Ya, baru setelah itu jempolnya diputar bagian belakang. Tidak usah dilanjutkan, habis diputar
dijilat atau dicelupin. Enggak, itu namanya Oreo. Wa masaha bi udhunaihi zahirihima wa batinihima. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kedua telinga, bagian luar dan bagian dalam. Terus membasuh kedua kaki dan kewajiban untuk tertib. Membasuh kedua kaki itu 3 kali yang kanan, ya, baru 3 kali yang kiri. Mulai dari jari kaki sampai mata kaki. Jangan lupa disela-selai, ya. Jangan lupa disela-selai dan harus tertib. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan yang perlu kita ketahui lagi, sebagian ulama itu menyatakan tertib bukan termasuk rukun. Jadi ada. Gak usah tertib itu sah katanya. Artinya meskipun dibolak-balik itu loh, wudu sah. Ada ulama yang seperti itu. Tapi ya gak usah nyoba-nyoba. Kita ini kan di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Ya, tapi para ulama Nahdlatul Ulama berpegang pada pendapat yang menyatakan bahwa tertib hukumnya wajib. Ini selaras dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah yang juga diterapkan oleh generasi salafus salih seperti Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, juga generasi umat Islam setelah mereka tabi'in seperti Qatadah, Abu Thawr, Abu Ubaid, Ishaq bin Rahuyah. Ya, jadi tetap tertib, ojo ngarang ya. Dan ketertiban dalam wudhu ini merupakan penerapan dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Itu kan sudah urut itu. Ya, jadi wajah, tangan, kepala, dan kaki, dan mencontoh cara Rasulullah ketika berwudhu, ya tertibnya seperti itu. Makanya akhirnya tertib. Wahtajjal ashabu an wujubit tertibi fil wudhu. Kalangan ulama Syafi'iyah berhujjah atau berdalil tentang wajibnya berwudu secara berurutan atau tertib. Baru kalau itu sudah selesai semuanya, jangan lupa berdoa setelah wudu. Ya, setelah wudu selesai menghadap kiblat. Kemudian angkat tangannya sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Gitu caranya. Kayaknya ada pertanyaan tadi ya. Sebentar tadi ya. Bentar. Afwan Ustadz, izin bertanya lagi untuk hadis Abu Daud. Dan beliau membasuh kepalanya 1 kali, jadi untuk membasuh kepala 1 kali atau 3 kali Ustadz yang paling benar. Jadi 1 kali itu sah, ya. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi mungkin membasuh 1 kali, mungkin ada alasannya. Karena terburu-buru atau tergesa-gesa. Itu adalah batas minimal 1. Afdolnya berapa? 3. Afdolnya itu sunnah 3. Nah, terus yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Cuma kalau mau ditanya mana yang paling afdol? Yang 3. Ya, karena disebutkan tadi dalam kesunahan-kesunahan wudu bahwa membasuh 3 kali 3 kali. Assalamualaikum, Kediri hadir Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ngembal hadir online Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, ada pertanyaan? Monggo jika ada pertanyaan, saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada ya sudah kita tutup dan kita tidur. Di berikutnya mungkin nanti akan kita bahas ya kitab ini. Ya, kitab ini kebalik ya munculnya ya. Ya, tulisannya terbalik karena model HP-nya selfie. Di sini kitabnya adalah tuntunan sholat untuk keluarga, untuk warga, ya, tuntunan sholat untuk warga NU dan dalil-dalilnya. Jadi ini kita akan bahas sampai selesai, ya, sampai halaman 175, ya. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan saya juga diberikan kesehatan terus, ya. Sekarang
Kajian kita baru dari halaman 2 sampai halaman 16. Ya, untuk berikutnya nanti halaman 17 itu temanya insya Allah perkara yang membatalkan wudhu. Kalau sekarang cukup bagaimana cara berwudhu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Saya doakan bagi yang menyimak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan rizkinya lancar. Ya, jika rizkinya ada di atas langit diturunkan oleh Allah. Rizkinya ada di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah. Rizkinya jauh didekatkan oleh Allah. Rizkinya sulit dimudahkan oleh Allah. Ya, intinya lancar rizkinya. Yang punya utang mudah-mudahan lunas. Bagi yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Kalau ada keluarganya yang juga sedang sakit, diangkat juga penyakitnya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Oh, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum wudhu di kamar mandi, Ustadz? Wudhu di kamar mandi, ya. Wudhu di kamar mandi kan kadang-kadang bercampur dengan toilet, ya, WC. Sehingga kalau kita masuk kamar mandi kan kita jadi makruh membaca basmalah, makruh. Ya, kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu setiap gerakan wudhu, membasuh tangan, itu ada doanya. Membasuh wajah, ada doanya. Nah, ketika masuk toilet, kita tidak bisa. Hanya bisa di dalam hati. Ya. Apakah sah? Kalau ditanya sahnya, sah. Ya, sah tetap. Sing penting tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, tetap sah. Bahkan terkadang ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau saya wudhu, nggak pakai baju, nggak pakai celana, dalam keadaan telanjang. Sah apa enggak? Sah. Selama tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Yang tidak boleh itu kalau kita wudhu di tempat umum nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang. Itu yang nggak boleh. Repot kalau kayak gitu, itu angel namanya, ya. Oke, ada pertanyaan? Saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Sudah? Tidak ada? Ya sudah. Kita tutup dengan doa ya Rabbana tarafna. Oh, ada yang nulis. Amin, terima kasih Ustadz atas ilmunya, semoga diagendakan kajian rutinnya Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan sehat, juga mudah-mudahan kuotanya juga sehat, ya. Ongkosnya juga sehat, ya, dananya juga sehat, mudah-mudahan, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, ya. Ya Rabbana tarafna. Kalau yang sudah biasa baca, ayo diikuti biar lebih berkah. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna anana Allah asrafna fatub alaina taubah taghsil likulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.